Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang gaya listrik statis. Adapun alat yang saya butuhkan di sini adalah satu buah garis mistar. Kemudian di sini ada potongan kecil kertas. Kemudian di sini harusnya menggunakan sisir, tapi sisir ini saya tes coba tidak bisa menjadi isolator yang baik, maka dia diganti sebagai pengganti dari isolator sisir. Di sini terlihat menempel 3 buah kertas setelah saya menggesekkan penggaris pada rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang gaya magnet. Adapun alat yang saya butuhkan adalah satu buah pensil, kemudian ada LKP, lembar kerja praktikum. Nah, dan ada beberapa bahan yang di sini. Baiklah, di sini ada aluminium, kemudian ada jarum pentul, ada benang jahit, ada isolasi plastik, potongan kertas dan potongan plastik, kemudian ada magnet yang begitu besar. Baiklah, kita akan melakukan prakteknya terhadap barang-barang yang di sini. Pertama, kita akan mendekatkan magnet pada aluminium. Nah, dimana di sini aluminium tertarik oleh magnet, kemudian jarum pentul. Nah, di sini jarum pentul tertarik oleh magnet. Nah, jarum pentul sebagai pengganti dari jarum jahit. Kemudian kita akan mendekatkannya pada benang jahit, dimana di sini benang jahit tidak tertarik. Kemudian pada isolasi, di sini isolasi juga tidak tertarik. Kemudian pada potongan kertas, nah di sini juga tidak tertarik potongan kertas oleh magnet. Dan yang terakhir adalah potongan plastik. Nah, di mana potongan plastik tidak tertarik oleh magnet. Baik, kesimpulan dari praktek ini bahwasanya dari 6 bahan hanya ada 2 bahan yang tertarik oleh magnet, yaitu aluminium dan jarum pentul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fitrianti. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang gerak lurus beraturan. Adapun alat yang saya butuhkan adalah di sini yaitu satu buah katrol tunggal, kemudian 2 buah berat kotak dengan berat yang sama, yaitu yang sudah saya tandai dengan M1 dan M2. Kemudian ada beberapa label titik A, B, C dan 5 kali ukuran setelah di titik C. Di sini saya akan memulainya. Bagaimana di sini kita akan mengetes waktu, kecepatan dan percepatan dalam gerak lurus beraturan. Di sini kita akan melakukan praktikumnya dan kita mulai. Baik, di sini pada M1 dan M2 ini kita akan letakkan pada titik yang sama, yaitu pada titik A. Nah, di mana pada titik A ini dia tidak 0 sekon karena dia mempunyai berat yang sama. Begitu pula dengan titik B, dia juga mempunyai berat yang sama. Maka untuk menempuh titik A dan titik B membutuhkan waktu 0 sekon ketika beratnya sama. Nah, kemudian bagaimana kita akan menambahkan berat tambahan untuk menghitung kecepatan dan percepatan M1. Kita akan tambahkan berat pada M2.
Baik, di sini kita akan menghitung bagaimana waktunya. Di sini saya menggunakan stopwatch yang ada di video ini. Baik, kita lihat bagaimana. Di sini kita akan menghitung kecepatan dari titik B ke titik C membutuhkan waktu berapa lama. Baik, kita mulai. Di sini kita mulai pada second 20. Baik, kita mulai pada second 35. Nah, di sini membutuhkan waktu 4 detik dari titik B ke titik C. Kemudian kita akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik C pada 5 cm. Baik, di sini kita akan menghitung berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk mencapai di titik C pada 5 cm. Kita mulai. 17. Berarti dari 17. Baik, di sini kita akan menghitung percepatan dan kecepatan dari titik A dari titik B ke titik C. Baik, kita mulai. Nah, dapat di sini kita lihat bahwasanya terjadi selama 2 detik. Kemudian dari titik B ke titik 5 cm. Di sini dapat kita lihat bahwasanya membutuhkan waktu sekitar 3 detik. Kita akan menguji dari titik B ke titik 10 cm. Dapat kita lihat bahwasanya membutuhkan waktu selama 4 detik. Kemudian kita akan menguji dari titik B ke titik 15 cm pada bagian C. Kita mulai. Dapat kita lihat bahwasanya membutuhkan waktu 5 detik. Baik, itulah hasil penelitian saya tentang gerak lurus beraturan, di mana perbedaan waktu hanya 1 detik untuk mencapai masing-masing titik yang sudah dilabeli. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang GLBB, yaitu gerak lurus beraturan berubah beraturan. Kemudian di sini ada titik A, titik B, dan titik C, di mana perbedaan antara GLB dengan GLBB di sini adalah titik B yang berubah, sedangkan GLB adalah titik C yang berubah. Baik, kita akan mulai di sini. Kita akan menghitung berapa dari titik A ke B, kemudian dari titik A ke B, kemudian dari titik A ke ukuran yang 5 cm, kemudian ke ukuran 10 cm, dan ke 15 cm. Dan kita juga akan menghitung berapa jarak percepatan dari titik B ke C. Jadi dari titik A ke B, B ke C. Baik, kita mulai. Sini saya menggunakan stopwatch HP. HP yang di video ini. Baik, kita mulai. Kita akan menghitung berapa jarak waktu yang dibutuhkan dari jarak A ke jarak B dengan jarak sebesar 20 cm. Berapa waktu yang dibutuhkan? Baik, kita mulai. Baik, di sini ternyata waktunya itu sebesar yaitu 0,85 detik. Kemudian kita akan menghitung dari titik B ini ke titik C. Baik, ini besarnya adalah sebesar 1,48 detik dari titik B ke C. Kemudian kita akan melanjutkan dari titik B ke titik 5 cm. Berapa waktu yang dibutuhkan? Baik, di sini yang dibutuhkan adalah sebesar 0,98 detik, dan kita akan menghitung dari titik 5 cm ke titik C. Ke titik C ya.
Baik, di sini ternyata membutuhkan waktu sebesar 1,27 detik. Baik, di sini kita akan melanjutkan dari titik A ke titik 10 cm. Baik, di sini ternyata membutuhkan waktu sebesar 1,35 detik. Kita akan melanjutkannya pada titik C. Berapa waktu yang dibutuhkan dari titik 10 cm bagian B ke C? Yaitu sebesar 0,27 detik. Kemudian dari titik A ke titik B yang berukuran 15 cm. Kita mulai. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya sebesar 1,69 detik. Dan kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke titik C. Dari titik B ke titik C. Sini terlihat bahwa dibutuhkan waktu 1,15 detik. Baik, itulah hasil praktikum pengamatan saya tentang GLBB. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah tindakan dalam melakukan praktikum ini. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang pesawat sederhana, yaitu tentang tuas. Adapun alat yang saya butuhkan di sini adalah satu buah botol mineral yang sudah berisi air. Kemudian di sini ada sebuah mister yang berukuran 30 cm yang sudah saya beri label dengan titik beban, titik tumpu, titik kuasa, dan lengan kuasa. Kemudian di sini ada beberapa mainan yang sebagai pemberat yang akan kita taruh di beban, di titik beban dan di titik kuasa. Baik, kita mulai langkah pertamanya. Di sini kita taruh botol statif, yaitu penyangga dari mister ini. Kemudian kita taruh pada titik tumpu. Di sini bisa saya lihat bahwasannya titik tumpunya berada pada 15 cm. Di sini kita akan menaruh ini pada titik beban dan titik kuasa. Bisa kita lihat bahwasanya keduanya seimbang karena mempunyai berat yang sama dan pada titik tumpu berada 15 cm. Kemudian saya akan menambahkan berat bebannya. Dapat kita lihat bahwasannya kondisi seimbang pada titik tumpu yang sudah berubah menjadi 16,5 cm. Kemudian kita akan menambahkan berat beban yang ketiga. Di sini bisa kita lihat bahwasannya titik tumpu berada pada 17,3 cm. Kemudian kita akan menambahkan berat beban yang terakhir, yang keempat. Kita akan menggeserkan misternya untuk mencapai posisi seimbang. Dengan posisi seimbang seperti ini, titik tumpu berada pada 19 cm. Baik, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya kondisi seimbang itu bisa terjadi ketika titik tumpu berada pada posisi dengan ukuran yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.